Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojogio yang pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bencana dan mitigasi bencana alam ya. Nah, kita langsung saja bahas materi bencana dan mitigasi bencana alam. Nah, bencana sendiri sebenarnya merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan garis miring atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ya. Ini merupakan pengertian bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu ya itu disebut sebagai bencana kalau dia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ya. Kalau misalnya terjadi angin siklon tropis ya di tengah-tengah Samudra Pasifik, di mana di tengah-tengah Samudra Pasifik tidak ada manusianya, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, ya, tidak menimbulkan korban jiwa, harta benda, dan seterusnya, maka kejadian tersebut tidak disebut sebagai bencana, ya. Jadi sekali lagi, ya, sesuatu itu disebut sebagai bencana kalau dia menimbulkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, misalnya seperti ini ya. Bencana pertama adalah misalnya kita bisa melihat kejadian erupsi gunung api atau gunung meletus gitu ya. Dalam beberapa sejarah pernah dicatat ya beberapa erupsi yang sangat besar ya. Misalnya erupsi Gunung Vesuvius yang terjadi tahun 79 Masehi yang mengakibatkan luluh lantaknya ya kota Pompei ya pada waktu itu gitu. Kemudian ada juga erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815 ya yang mengakibatkan Eropa mengalami the year without summer atau fenomena setahun tanpa musim panas ya akibat adanya abu vulkanik ya yang dikeluarkan oleh Gunung Tambora. Dia menghalangi masuknya intensitas radiasi panas matahari ya yang mencapai bumi gitu. Nah, kemudian ada erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 di mana yang meletus adalah Gunung Danannya ya, di mana Gunung Danan ini merupakan salah satu kerucut vulkan yang terdapat dalam kompleks ya Kepulauan Krakatau ya. Jadi ada Gunung Danan, Gunung Perbuatan sama Gunung Rakata pada waktu itu ya. Nah, pada tahun 1883-nya itu yang meletus adalah Gunung Danannya. Nah, berdasarkan laporan dari Simon Winchester dalam bukunya Krakatoa ya, Gunung Krakatau ini ya ketika meletus tahun 1883 itu mengakibatkan 36.000 orang meninggal dan 180.000 lainnya tidak ditemukan atau tidak jelas keberadaannya gitu ya atau hilang gitu ya. Itu sangat luar biasa. Nah, kemudian ada kejadian bencana tornado ya yang merupakan salah satu sistem angin siklon tropis ya kalau di daerah lintang tropis ya. Nah, biasanya tornado ini terjadi ya sebagian besar ya sekitar 65% itu terjadi pada lintang-lintang 10 derajat lintang LU maupun 10 derajat lintang LS sampai dengan 20 derajat lintang utara ya ataupun lintang selatan gitu ya. Jadi 65% kejadian itu banyak terjadi di 10 LU atau LS hingga 20 LU ataupun LS ya. Dan sangat jarang sekali ya kejadiannya itu di bawah 10 derajat ya, terutama tidak pernah ditemukan di sekitar 4 derajat LU maupun 4 derajat LS ya di sekitar ekuator ya. Nah, kalau dalam daerah atau wilayah lintang sedang ya, sistem angin siklon tropis ini ya itu disebut sebagai mid latitude cyclone ya atau siklon atau angin siklon di daerah lintang sedang ya atau disebut extra tropical cyclone ya. Nah, beberapa kejadian tornado ya pernah dijumpai ya yaitu misalnya topan tip ya atau topan atau tornado super tip ya pada tahun 1979
yang konon ya ini merupakan angin siklon tropis ya, terutama ekstratropikal ya, karena terjadi di daerah lintang sedang ya di Amerika ya. Itu yang terbesar ya, karena diameter dari siklon tropis itu ya atau extratropical cyclone ini ya itu sekitar 2.220 km ya. Itu merupakan jarak dari New York ke Dallas tuh ya. Jadi sangat diameternya besar sekali gitu. Nah, kemudian ada topan Andrew ya atau Hurricane Andrew ya. Yang terjadi tahun 1992 yang merupakan kategori 4 ya dalam skala Saffir-Simpson scale ya, skala penentuan eh, besar ya atau kecilnya skala angin topan ya, atau dalam hal ini adalah tornado atau hurricane gitu ya. Nah, kemudian ada Katrina ya, tornado Katrina atau Hurricane Katrina yang mengguncang pantai timur Amerika ya, New Orleans dan sekitarnya pada tahun 2005 ya, yang mengakibatkan sekitar 2.000 orang yang meninggal ya dan kerugian sekitar 100 miliar US dollar pada waktu itu ya. Luar biasa sekali nih ya damage-nya ya atau kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, kemudian ada bencana gempa bumi ya yang cukup besar ya, bahkan dilaporkan yang terbesar ya, yaitu di Valdivia, Chili tahun 1950 ya, dengan kekuatan gempanya itu dapat mencapai 9,5 skala Richter ya pada waktu itu gitu ya. Salah satu gempa yang terbesar ya yang pernah terjadi. Kemudian ada juga gempa bumi ya di Aceh ya, sebenarnya agak ke barat ya. Atau barat laut ya dari Aceh ya, dengan kekuatannya di atas 9 skala Richter ya gitu, yang mengakibatkan tsunami ya di Aceh ya. Pada waktu 26 Desember 2004 ya pada waktu itu ya. Nah, kemudian juga ada gempa bumi Tohoku ya 11 Maret 2011 ya, yang berada di pantai timur Jepang ya di Tohoku gitu ya, yang mengakibatkan tsunami juga ya, sehingga nanti menghancurkan 6 reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir ya di prefektur Fukushima, Jepang ya. Nah, kemudian bencana tsunami ya, ini yang sudah tadi saya ceritakan ya. Tsunami Aceh akibat gempa di Aceh ya. Gempa di sekitar barat laut ya, barat laut Aceh ya, tidak tepat di Aceh ya karena kejadiannya itu di dasar laut gitu ya. Kemudian tsunami Tohoku akibat gempa Tohoku ya, tadi sudah diceritakan ya tahun 2011 ya. Kemudian bencana banjir ya yang cukup terparah ya dalam sejarah banjir di Amerika, yaitu di Johnstown ya, di negara bagian Pennsylvania ya pada tahun 1889 ya gitu. Kemudian ada kejadian banjir Jakarta ya tahun 2007 yang merupakan siklus 5 tahunan ya, yang curah hujannya cukup besar gitu ya atau sangat besar ya. Kemudian banjir di Sintang ya Kalimantan Barat ya tahun 2021 ini juga merupakan banjir yang cukup parah ya di Kalimantan Barat ya. Nah, ataupun kejadian bencana kebakaran hutan ya yang pernah dialami California ya di Amerika Serikat ya tahun 2018, ataupun yang sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan ya gitu ya. Sebagaimana kita tahu ya, Indonesia sendiri merupakan penyumbang hutan hujan tropis ya terbesar ya di dunia ya, selain Kongo, Zaire ya, kemudian Brazil ya gitu ya. Cuma masalahnya banyak terjadi kebakaran ya hutan ya, sehingga nanti menyumbang gas efek rumah kaca yang cukup besar ya, misalnya dari CO2 gitu ya, CH4 ya gitu dan seterusnya. Nah, kemudian bencana selanjutnya adalah gagal teknologi akibat adanya kecelakaan ya reaktor nuklir ya di Chernobyl ya tahun 1986 ya di Ukraina ya, akibat pematian daya ya yang darurat yang tiba-tiba ya yang harus dimatikan ya, kemudian terjadi ledakan ya akibat kegagalan teknologi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa fenomena
yang mengakibatkan bencana gitu ya, karena menimbulkan berbagai macam kerugian baik harta benda ya, kemudian korban jiwa ya, dampak psikologis ya dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya bencana itu bisa dibagi menjadi tiga ya jenisnya. Yang pertama ada bencana alam ya, di mana bencana alam ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam ya, antara lain bisa berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus ya, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor ya. Kemudian yang kedua ada bencana non alam, di mana bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam ya, antara lain bisa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit ya. Nah, sebagaimana yang di tahun 2020 ya, Maret ya kalau tidak salah 2020 itu terjadi pandemi COVID ya, COVID-19 ya gitu ya. Karena diawali dari Wuhan ya, sekitar November ya, dari Wuhan 2019, kemudian ke Indonesianya sekitar Maret 2020 gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam bencana non alam ya, karena adanya wabah penyakit ya, pandemi ya. Kemudian nanti bisa turun level pandeminya menjadi epidemi gitu. Nah, kemudian bencana sosial ya merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia ya, yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas masyarakat ya, dan teror gitu ya. Nah, untuk menanggulangi ya beberapa ancaman bencana yang dapat ditimbulkan atau beresiko ditimbulkan, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ya mengeluarkan ya sebuah peraturan yang disebut sebagai siklus manajemen bencana gitu ya. Nah, jadi dalam siklus manajemen bencana ini ya terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan ya sebagai dalam rangka untuk mengurangi resiko ya dari bencana yang ditimbulkan ya. Misalnya pada kegiatan pra bencana atau sebelum bencana, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, ya ketika terjadi situasi tidak terjadi bencana, ya. Nah, kemudian yang kedua nanti ada situasi terdapat potensi bencana. Nah, kalau terjadi situasi tidak terjadi bencana, ya maka hal yang dilakukan adalah pencegahan dan mitigasi seperti itu. Nah, kalau nanti terjadi atau terdapat potensi bencana, maka hal yang dilakukan adalah kesiapsiagaan dan peringatan dini gitu. Nah, kemudian nanti ketika terjadi pada saat bencana ya, maka hal yang dilakukan adalah tanggap darurat atau emergency response. Kemudian pasca bencana ya, maka yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Nah, dia membentuk sebuah alur ya atau siklus yang disebut sebagai siklus manajemen bencana. Nah, pencegahan sendiri ini artinya adalah ya kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan garis miring atau mengurangi ancaman bencana ya. Jadi fokus utama dari pencegahan adalah menghilangkan ya dan garis miring atau mengurangi ancaman ya. Nah, karena di sini posisinya adalah dilakukan pada saat tidak terjadi bencana, cuma ancamannya. Nah, ketika ada ancaman ya, mengurangi ancaman, maka yang dilakukan adalah pencegahan ya. Nah, sedangkan kalau mitigasi ini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Kalau pencegahan tadi mengurangi ancamannya, kalau ini resikonya gitu ya, mengurangi resiko bencana. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, dari sini ya ternyata mitigasi itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada mitigasi struktural ya, artinya adalah serangkaian upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan. Nah, ini poinnya nih. Melalui pembangunan berbagai prasarana fisik ya dan menggunakan pendekatan teknologi gitu. Ya, jadi kalau struktural ya pembangunan prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan tahan gempa, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada mitigasi non struktural, ya, di mana mitigasi non struktural dilakukan dengan
tindakan non fisik ya untuk meminimalkan bencana ya, seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat ya tentang resiko bencana, pembuatan suatu peraturan atau undang-undang, kemudian pembuatan tata ruang kota, peningkatan capacity building masyarakat ya, dan menghidupkan kembali berbagai kearifan lokal terkait kebencanaan ya. Nah, itu adalah mitigasi non struktural. Nah, kemudian yang dimaksud sebagai kesiapsiagaan ya itu merupakan sebuah kegiatan ya yang dilakukan ketika terdapat potensi bencana ya. Nah, kesiapsiagaan sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana ya melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna ya. Jadi fungsi kesiapsiagaan adalah mengantisipasi bencananya ya. Kalau tadi pencegahan itu dia menghilangkan atau mengurangi ancaman ya bencana, mitigasi dia mengurangi resikonya ya agar tidak terlalu banyak ya dampak yang ditimbulkan ya akibat resiko bencana. Sedangkan kalau kesiapsiagaan mengantisipasi bencananya. Nah, kemudian kalau peringatan dini artinya adalah ya kegiatan pemberian peringatan ya sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang ya. Misalnya terjadi gempa bumi kedalaman dangkal ya di dasar laut ya 10 km misalnya dengan intensitas gempa 9 skala Richter atau 9 momen magnitud ya. Nah, kemudian berpotensi tsunami misalnya. Nah, maka BMKG dalam hal ini ya lembaga yang berwenang ya untuk menyampaikan peringatan ini ya, maka dia memberikan peringatan ya kepada masyarakat ya bahwa ada gempa dengan kedalaman dangkal yaitu 10 km ya dengan kekuatan gempa 9 skala Richter atau 9 momen magnitud misalnya ya, kemudian berpotensi tsunami. Nah, seperti itu ya, itu adalah kegiatan peringatan dini gitu. Nah, kemudian ada tanggap darurat ya atau emergency response adalah kegiatan yang dilakukan dengan segera ya, dengan segera pada saat kejadian bencana ya untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan ya. Misalnya adalah kegiatan penyelamatan ya, kemudian evakuasi korban ya, evakuasi harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan ya, serta pemulihan prasarana dan sarana ya. Nah, kemudian ada rehabilitasi ya, kegiatan pasca bencana atau setelah terjadi bencana ya. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai. Jadi yang namanya rehabilitasi itu dia perbaikan dan pemulihan ya, pemulihan semua aspek pelayanan publik ya, terutama keadaan mentalnya sebenarnya ya. Pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar ya semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Nah, sedangkan ya kalau rekonstruksi itu lebih kepada bangunannya. Nah, pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan ya pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana gitu ya. Oke, kira-kira itu saja materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.